Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Syafrasan. Pada video kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang HT akses dan juga URI segmen. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pengertian dari URI segmen. URI segmen adalah bagian dari Uniform Resource Identifier atau dikenal sebagai URI yang merepresentasikan struktur hierarkis dalam sebuah URL, digunakan untuk menentukan jalur atau lokasi dari sumber daya di web tertentu. Ini adalah contoh dari URI, yaitu https //example.products/electronics/123. Nah, pada contoh di atas ini, https:// ini itu adalah skema. Sedangkan example.com ini adalah nama host atau domainnya. Lalu /product/electronic/123 ini adalah jalur yang terdiri dari 3 URL segmen. Yang pertama produk, elektronik, dan 123. Segmen-segmen ini menggambarkan struktur hierarkis yang menuntun ke sumber daya tertentu. Dalam aplikasi web, URI segmen dapat digunakan untuk merutekan permintaan routing sehingga server dapat menampilkan halaman atau fungsi yang sesuai. Contoh, ini pada segmen produk ini nih, bisa merujuk ke sebuah kategori produk. Lalu elektronik itu adalah subkategorinya, serta dan 123. Oke, ini mengidentifikasi item tertentu berdasarkan ID atau nomor. URI segmen ini sering digunakan untuk pengembangan aplikasi juga, aplikasi web modern juga, untuk menciptakan URL yang lebih ramah pengguna dan SEO friendly, serta memungkinkan parameter dinamis untuk mengakses data spesifik. Nah, SEO friendly ini itu adalah rujuk pada praktek pembuatan situs web atau URL yang lebih mudah ditemukan dan diindeks oleh mesin pencari seperti Google, dengan tujuannya tentu saja untuk meningkatkan peringkat dalam hasil pencarian. SEO friendly URL adalah URL yang singkat, deskriptif, padat, dan juga mengandung kata kunci yang relevan, sehingga memudahkan mesin pencari dan pengguna untuk memahami isi halaman hanya dari URL tersebut. Contohnya URL example product elektronik 123 atau namanya laptop mungkin bisa digantiin ini lebih SEO friendly dibandingkan jika https example.com /index.php tanda tanya ID sama dengan 1345, karena URL pertama jelas menunjukkan kategori dan jenis produk, yaitu produknya adalah laptop. Nah, konsep lanjutan dari URI segmen yang perlu kalian pahami, pertama di sini ada posisi dan hierarki. Ini adalah URI segmen yang mengikuti struktur hierarkis, di mana segmen yang lebih awal biasanya menunjukkan kategori yang lebih umum, dan segmen berikutnya menunjukkan subkategori atau detail yang lebih spesifik. Contohnya https://example.com/blog/2024/10/title. Blog di sini adalah kategori utama ya. Sedangkan 2024 ini adalah tahun, 10 adalah bulan, dan title adalah judul artikelnya. Selanjutnya parameter dan juga query string. Meskipun URI segmen menggambarkan jalur, tidak semua dengan query string yang ditambahkan setelah tanda tanya dalam URL. Query string digunakan untuk menyampaikan parameter.
dengan parameter tambahan yang sering tidak berhubungan dengan struktur hierarkis, seperti contohnya itu adalah HTTPS example search tanda tanya Q sama dengan laptop. Lalu RESTful API. Dalam pengembangan API (Application Programming Interface) yang berbasis REST Representation State Transfer, kalau tidak salah, query segment digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya tertentu. Misalnya dalam RESTful API, ini contohnya, yaitu get garis miring users garis miring 123 dapat digunakan untuk mendapatkan data pengguna dengan ID 123, di mana users adalah koleksi sumber daya dan 123 adalah identitas unik. Baik, selanjutnya di sini ada dynamic routing. Beberapa framework modern ini biasanya menggunakan URI segment untuk melakukan routing dinamis, yang berarti aplikasi dapat menangani permintaan secara fleksibel berdasarkan pola URI. Contohnya garis miring produk, garis miring titik kategori, garis miring titik ID. Bisa menangani berbagai permintaan seperti produk, kategori, dan ID diterjemahkan menjadi variabel dalam kode. Baik, selanjutnya di sini ada SEO dan URL slugs. Dalam konteks SEO friendly, URI segment sering menggunakan slug, yaitu kata-kata yang diformat dengan baik untuk menggambarkan konten tertentu. Slug biasanya dipisahkan oleh tanda hubung untuk meningkatkan keterbacaan. Contohnya, garis miring how to learn Python. Ini harusnya tidak ada ya, nih, yang seperti strip begini, harusnya dipisah mereka, alih dikasih garis miring. Untuk baik, selanjutnya di sini ada htdocs. Pengertian titik htdocs ini adalah file konfigurasi yang digunakan pada server web Apache untuk mengatur berbagai aspek situs web seperti pengalihan URL, kontrol akses, konfigurasi cache, serta penanganan kesalahan. File ini diletakkan di direktori situs web dan berfungsi untuk menerapkan aturan-aturan yang hanya berlaku pada direktori tersebut dan subdirektorinya. Selanjutnya di sini ada beberapa fungsi umum dari htdocs. Pertama, pengalihan URL atau redirects. Mengarahkan URL lama ke yang baru, misalnya redirects. Contohnya ini ada redirect 301 atau old page.html atau new page.html. Selanjutnya rewriting URL, membuat URL lebih SEO friendly, seperti mengubah index.php 2id sama dengan 123 menjadi produk garis miring 123. Lalu pengaturan cache, mengkonfigurasi waktu penyimpanan untuk jenis file tertentu guna meningkatkan kecepatan situs. Selanjutnya ada kontrol akses, membatasi akses ke direktori atau file tertentu dengan autentifikasi atau memblokir alamat IP. Lalu selanjutnya ada penanganan kesalahan error handling, menyediakan halaman khusus untuk kode kesalahan HTTP seperti halaman 404 not found. Nah, file htdocs ini memungkinkan admin web mengonfigurasi server tanpa mengakses file konfigurasi utama server. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dan penjelasan saya dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.